Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What eyes of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sins of man can ever block me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul's so strength, my soul's so thought, my soul's so peace, my soul's so hope. Source of joy, the source of all. In you alone.
menyembah Tuhan yang perkasa. Yes, Dia yang paling layak. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia kan ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau ternasih. Sama-sama angkat tanganmu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersemuanya katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang
Mari jemaat Tuhan, naikkan penyembahan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Biarkan jemaat saja nyanyikan. Yes, God. Yes, Tuhan.
Engkau bekerja nyata dalam kehidupanku. Engkau pembelaku, Engkau kekuatanku, Engkau yang mengangkat aku dalam kemuliaan-Mu. Thank you Lord, you're worthy to be praised. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan akan hadirat-Mu. 2 atau 3 orang berkumpul untuk memuliakan Tuhan, Dia ada bersama-sama. Saat ini Dia ada di antara Anda dengan saya, Dia ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur kami dapat berkumpul di tempat ini. Karena setiap kali kami datang dalam hadirat-Mu, setiap kali kami berkumpul, di situ kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Di situ kami dibawa lebih dekat lagi, masuk dalam rancangan-Mu bagi hidup kami. Di situ setiap pekerjaan-pekerjaan iblis dihancurkan dari kehidupan kami. Dan yang kami masuk, yang kami lihat, yang kami rasakan dan yang akan kami alami adalah kebaikan-Mu dan kebaikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Engkau punya rencana di siang hari ini. Kami juga bersyukur karena saat kami berdiri bersama tempat ini, kami merayakan 1 tahun Next Gen di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah mengizinkan hal-hal yang kecil untuk selalu kecil. Engkau membangkitkan hal-hal yang kecil. Engkau memakai hal-hal yang kecil. Engkau mengurapi hal-hal yang kecil. Engkau menaruh benih yang kecil untuk menjadi hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada kami. Kami senang berada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap jiwa, setiap anak-anak muda yang ada tempat ini. Karena Engkau punya sesuatu yang besar bagi mereka. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kami hargai firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. So good to see you, beri tepuk tangan juga pada Team Praise and Worship, luar biasa. Thanks guys. Oke, silakan duduk semuanya. Beri senyum yang paling lebar pada kiri kanan Anda jika senyum Anda kelihatan. Karena semuanya masker, hanya saya yang gak pakai. Amin. Well, wow. 1 tahun anniversary. Dan satu hal yang sewaktu saya doakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, satu hal yang immediately langsung tertanam dalam hati saya adalah satu ayat berkata, jangan pernah memandang enteng permulaan-permulaan yang kecil. Never underestimate small beginnings. Sebelum saya mulai firman ini, mari kita lihat video ini dulu. Dan setelah itu kita akan mengerti hati Tuhan bersama-sama. Starting with shattered hearts, seeing a generation of young people who are lost and far from God. Our desire is to bring young people back to Christ. We agreed to stand for this generation. From a small group of people until God added souls who thirst and hunger for the Lord. We are still young, but His work will not stop here. We will continue to walk with Jesus from glory to glory because we are Next Gen. Oh, come on. Saya sangat senang dengan perkataan dari video itu berkata, we will continue to walk from glory to glory. Tahukah Anda semua kita sedang dalam satu perjalanan. And I'm blessed, I'm grateful melihat setiap wajah Anda di tempat ini, all the young people yang berjalan bersama-sama dalam 1 tahun. Saya tahu God is doing something in your life already. Dan you know you are such a special generation. Tidak ada generasi sebelum ini yang mengalami apa yang Anda alami. 2 tahun yang penuh dengan, I don't know what to describe. Years of death, years of confusion, years of loneliness, years of conflict, crisis. Tidak ada satupun orang dewasa di tempat ini pun yang pernah alami apa yang kalian pernah alami. Tapi satu hal yang saya lihat di dalam hidup kalian, ada kesetiaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. And this is just a beginning for all of you. Oleh karena itu hari ini saat saya mendoakan firman Tuhan, saya mengaminkan kata-kata itu bahwa
Tuhan akan membawa Anda dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dengan kata lain, perjalanan Anda barusan dimulai. Dengan kata lain, ada sesuatu yang Tuhan ingin selalu lakukan dalam hidup Anda untuk membebaskan Anda. Masuk sepenuhnya ke dalam setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan itulah hati Tuhan bagi Anda hari ini. Tuhan ingin bebaskan Anda. He wants to set you free. Dia ingin bebaskan setiap pembatas. Dia ingin bebaskan setiap penghalang. Dia ingin bebaskan setiap hal yang stand in the way Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Dan saya tahu saya tidak hanya membawa khotbah di tempat ini atau bawa firman Tuhan. Karena saya menjadi saksi bahwa setiap kali Tuhan bekerja membebaskan satu generasi, generasi itu akan melesat untuk kemuliaan Allah. Tadi saya masuk, saya sempat komentar ke Pastor Bing. Saya sangat bersyukur bisa berkhotbah kepada anak-anak muda seperti kalian. Saya teringat pertama kali saya berkhotbah kepada anak-anak muda. Anak-anak mudanya itu umurnya seperti Pastor Hendra. Anak-anak mudanya lah itu Pastor Hendranya, Pastor Lukasnya. Mereka yang anak-anak mudanya. Tapi saya lihat hari ini saat Tuhan bebaskan mereka. Saat Tuhan kerjakan pekerjaan Tuhan, membersihkan kehidupan mereka, membuat mereka dipakai lebih lagi. Hari ini kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini pun saya ingin berkata pada Anda, Tuhan ingin membangkitkan Anda. Tuhan ingin membawa Anda berjalan maju. Untuk itu Dia ingin membersihkan banyak hal dari kehidupan Anda. Hal-hal yang menghalangi Anda untuk melayani Tuhan. Sewaktu saya siapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan saya akan gambaran tentang kotak, kardus, dus. Yang seperti ini. Boxes. Tahukah Anda setiap box itu mempunyai tujuan dan setiap box itu akan diisi sesuatu. Setiap box itu sangat berharga karena box adalah sesuatu yang dipercayakan. Kotak itu adalah sesuatu yang dipercayakan membawa sesuatu yang berharga. Siapa yang ngerti apa yang saya katakan pada saat Anda menunggu your online shopping untuk tiba di rumah Anda? Siapa yang excited lihat dus itu muncul? Pas Bapak Gojek atau Bapak apapun muncul bawa dus itu. You know something good is coming for you. Dan begitulah kehidupan kita anak-anak muda. Kita ini di tempat ini adalah seperti kotak, seperti satu dus. Yang Tuhan siapkan dan Tuhan ingin isi dan Tuhan ingin pakai untuk membawa hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, hal-hal yang memuliakan namanya. Saat ini saya ingin mengajak Anda membayangkan jika Anda adalah a box. Keadaan Anda sebagai kotak saat ini adalah seperti apa? Banyak anak-anak muda hari ini melewati banyak musim-musim yang sulit ini. Merasa seperti kotak yang kecil. Tiny little box. Kotak yang, apa istilahnya sekarang? Bocil. Kotak bocil. Bocil itu singkatannya apa ya? I know cil itu cilik. Oh bocah kecil, bukan box kecil ya. Kotak kecil, bocil. Anda merasa kapasitasnya terbatas, Anda merasa you are not important. Anda merasa orang-orang berkata Anda tidak cukup baik, bahkan Anda tidak berani punya pengharapan yang besar tentang hidup Anda. Sebenarnya kalau Anda ditanya how are you, Anda tidak berani berkata I'm great. Karena dalam hati Anda hanya berkata ya biasa-biasa aja sih. Atau nanti kamu gimana? Biasa-biasa aja lah. Ada lagi anak-anak muda di tempat ini yang hidupnya rasanya seperti kotak yang sudah rusak. Kotak yang sobek. Kotak yang penuh dengan lem dan tulisan. Karena hidup Anda sudah dilabel banyak orang. Hidup Anda sudah dicap oleh banyak orang. Mungkin tulisan di kotak kehidupanmu itu seperti broken home. Kurang pintar. Saya tidak bilang tidak pintar, saya tidak percaya ada anak muda yang tidak pintar. Semua anak muda pintar, hanya merasa kurang pintar. Kurang kurus. Kurang tinggi. Terlalu banyak pendek. Kurang kurus. Kelebihan yang tidak kurus. Anda dilabel bermacam-macam. Awkward. Strange. Tidak pintar bergaul. Sosial media Anda no followers. Banyak yang merasa seperti kotak yang rusak.
karena dilabel bermacam-macam label. Banyak juga yang merasa seperti kotak yang kotor. Karena di dalam Anda sudah terisi bermacam-macam junk. Setiap kali Anda menutup mata, apa yang Anda lihat adalah hal-hal yang Anda tidak sukai. Setiap kali Anda melihat wajah Anda melihat apapun yang Anda lihat tentang kotak hidupmu. Anda melihat sesuatu yang Anda sebenarnya ingin lempar keluar. Anda merasa kotor, Anda pengen beres-beres, tapi tidak dapat beres. Anda merasa seperti kotak-kotak yang seperti ini. Sobek, kotor, tidak berguna, sudah dilabel bermacam-macam. Siapa yang merasa seperti itu kadang-kadang dalam hidupmu? Enggak perlu angkat tangan. Saya tahu dalam hati Anda banyak yang sedang berkata, yes, that's about right. That's how I feel. Tapi satu hal yang saya ingin katakan pada Anda, apapun yang Anda rasakan tentang hidup Anda hari ini, that is exactly the point Tuhan ingin bawa Anda hari ini. Karena Tuhan ingin Anda mengalami sesuatu yang berbeda dengan apapun yang Anda sedang lewati hari ini. Ada amin tempat ini? Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Jika saya bisa iseng, saya mau tunjukin Anda, kotak yang rusak pun ternyata masih bisa dipakai untuk hal-hal yang luar biasa, hal yang kreatif, hal yang amazing. Tergantung siapa yang akan mau pakai kotak itu. Dan dalam hal ini Tuhan mau pakai. Let me show you some, maybe ada 9 little examples. Bagaimana kotak-kotak yang sudah dibuang orang, tapi bisa dipakai dengan kreatif. Bisa dijadikan tempat disusun, bisa jadikan tempat HP Anda, bisa menjadi tempat kertas Anda, bisa jadi tempat kotak sepatu Anda yang sepatunya sudah Anda buang juga, masih bisa ternyata dipakai untuk charging cables Anda. Next. Ini semuanya penggunaan kotak-kotak yang sudah rusak. Bisa menjadi tempat lampu di dalam kamar Anda. Habis ini semuanya langsung beli kotak bekas. Dan jika Anda punya adik masih pengen main-main atau Anda masih suka main-main juga, Anda bisa bikin ini pakai kotak yang bekas. Next. You can make a table. Anda bisa bikin meja, eco-friendly, tempat coffee Anda bisa bikin maze, Anda bisa bikin kotak-kotak itu jadi tempat anak-anak, adik-adik Anda, siapapun Anda juga bisa main petak umpet di dalamnya. Nah ini yang saya pengen tahu juga di rumah saya pengen pasang satu. Jika Anda sering telat, Anda bisa pakai kotak kardus bekas. Supaya kalau ke sekolah sekarang yang onsite tidak pernah terlambat lagi ya, tinggal glosor dari lantai 2. Oke, ini yang luar biasa. Saya pengen bikin satu ini di sini. Pakai kertas yang bekas, kotak yang bekas. Amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. Come on. Ini baru manusia. Belum Tuhan yang pakai kotak-kotak bekas itu. Oleh karena itu hari ini, Tuhan ingin membuktikan apapun yang dunia katakan tentang dirimu. Dia belum berhenti. Di video itu tadi dikatakan seperti ini, you are still young. Engkau masih muda. And His work in you, pekerjaannya di dalam engkau tidak akan berhenti di sini saja. He will not stop now. Bahkan He will not let anything to stand in the way, to limit you, to put you in a prison, untuk membatasi engkau, untuk menghalangi engkau. Pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, because it's talking about you. It's all about you. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya ingin Anda garis bawahi kata yang terpilih. Terpilih artinya Anda ada di situ bukan karena Anda qualified. Anda ada di situ karena yang mau Anda ada di situ memilih Anda. Amen. Terpilih, katakan bersama, terpilih. Kemudian, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia D-nya besar, artinya Tuhan. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, apa yang Tuhan ingin Anda alami dalam hidupmu. Hidupmu memberitakan perbuatan-perbuatan yang kecil. Oh salah.
Perbuatan apa? Yang besar. Amin, katakan yang besar. Grande. Kalau di Starbucks venti. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Garis bawahi kata keluar dari kegelapan. Dan Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan yang punya rencana. Tuhan juga tahu banyak daripada kita yang sedang lewat dalam kegelapan. Yang sedang struggle dengan kegelapan. Whatever kegelapan itu yang kita alami dalam hidupku. Dan ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. I love this dalam versi The Message bahasa Inggris. Dikatakan, nothing to something, rejected to accepted. Tuhan mengambil Anda dari nothing dan ingin membuat Anda something. Tuhan mengambil Anda daripada apa yang di-reject oleh dunia, di-reject oleh orang-orang sekeliling, bahkan Anda reject diri Anda sendiri, menjadi accepted by Dia. Ada 3 hal yang Tuhan ingin bebaskan Anda hari ini. 3 hal yang membatasi hidupmu, sehingga engkau tetap nothing. Sehingga engkau tetap rejected. Padahal Tuhan ingin menjadi accepted. Bukan hanya accepted, tapi dipakai untuk memuliakan namanya. Yang pertama adalah pembatas hidup yang pertama adalah kebiasaan berpikir bahwa diri Anda inferior dibandingkan orang lain. Ini adalah satu pembatas hidup yang paling sering kita struggle. Saudara, jika Anda sedang berperang, dalam peperangan ada istilah psychological warfare, peperangan psikologis. Maksudnya sebelum mesin tempurnya maju, yang maju dulu adalah perkataan untuk membuat Anda down dulu sebelum Anda berperang. Jika Anda adalah pemain basket, sebelumnya saling ngomong dulu. Jika Anda adalah petinju, sebelum orang bertinju, saling ngomong-ngomong dulu supaya hatinya jatuh dulu. Psychological warfare. Dan orang Israel saat mereka dipanggil Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, mereka sudah lihat, wah anggurnya luar biasa, tempatnya subur, view-nya beautiful. Lebih beautiful daripada Batu, lebih beautiful dari Bali. Dan mereka pengen masuk tapi mereka ketakutan. Karena mereka lihat orang-orang yang di situ luar biasa dan mereka berkata pada diri sendiri, mereka psychological warfare, mereka berkata, mana mungkin kita bisa masuk dalam janji Tuhan itu, kita inferior. Dalam ayatnya di kitab Ulangan, Exodus dikatakan, Keluaran, kita seperti belalang, dia orang Israel bilang. They feel too small, they feel like a cricket, they feel like a belalang. Hidup kita akan menjadi terbatas saat kita berpikir kita inferior daripada siapa kita sebenarnya. Banyak anak-anak muda yang hari-hari ini, the thing is, Anda terbiasa melihat kehidupan orang lain. Dan apa yang Anda lihat tentang kehidupan orang lain, either Anda mencari kejelek-jelekannya, dan Anda tidak akan bandingkan itu, tapi Anda akan selalu bandingkan sama yang terbaiknya orang lain. Jika Anda buka sosial media, jika Anda buka TikTok, whatever you open, you will see highlight reels. Anda akan lihat yang orang lain ingin lihat tentang dirinya yang hebat, supaya Anda dapat bandingkan dia dengan Anda. Dan jika Anda selalu melihat seperti itu, Anda akan selalu melihat dengan kacamata keterbatasan diri Anda sendiri. Kekurangan fisik Anda, keadaan badan Anda, keadaan ekonomi keluarga Anda, kekurangan talenta Anda mungkin, latar belakang Anda tinggal di sebelah mana di satu kota, Anda naik kendaraan apa, banyak ada aja yang bisa dibandingkan. Anda beli baju di mana, Anda pakai baju bagaimana, sepatu Anda merek apa, rambut Anda dipotong siapa, gunting kuku di mana. Jika Anda selalu melihat dengan kacamata inferior, Anda akan melihat begitu banyak hal yang akan menghalangi kehidupan Anda. Yang sebenarnya seharusnya tidak ada di situ. Tapi saya ingin katakan ini dengan tegas hari ini. Walaupun, jikapun
Bahkan pun jika Anda hadir, jika Anda lahir di dunia ini dengan keterbatasan, dan keterbatasan itu datang dari Tuhan. Contohnya mungkin di dalam brain Anda, kalau Anda ngomong A selalu keluarnya O. Jika Anda nyetir belok kiri selalu belok ke kanan. Saya nggak tahu, whatever situation you are born with, yang datang dari Tuhan, ini jaminan daripada Tuhan. Whatever situation you are born with, will not stop you from doing great things with God. Apapun keadaan yang Anda lahir dengan kelemahan Anda, kekurangan Anda, dan apapun itu, tidak akan, I guarantee you this, tidak akan menggagalkan Anda. Satu-satunya yang dapat menggagalkan Anda adalah rasa inferior Anda sendiri. Saat Anda merasa inferior, Anda rasa helpless, Anda rasa hopeless, Anda langsung kalah sebelum bertempur. Ini yang Tuhan lihat tentang Anda sebenarnya. This is what God sees about you, that you need to hear hari ini. Roma pasal 8 ayat 37. Dalam semuanya itu, dalam semua yang Anda lewati, semua yang Anda alami, semua ketidaksempurnaanmu, semua hal yang kau masih struggle, ini yang Tuhan lihat. This is what He sees. Anda, kita, lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kemenangan kita bukan diri kita. Kita menang oleh karena Dia dulu. Oleh Dia yang telah mengasihi Anda dan mengasihi saya. Let me tell you something. Jika tidak ada orang yang pernah endorse Anda. Ada satu pencipta langit dan bumi yang menentukan zaman, menentukan jam dan detik dan musim dan semuanya berlalu. Namanya Tuhan Yesus. Dia adalah endorser nomor 1 dalam hidupmu. Kamu beri tepuk tangan pada Dia. So stop. Mulai hari ini stop. Stop merasa kelemahanmu lah yang menghalangi engkau. Stop merasa ketidaksempurnaanmu menghalangi engkau. Saya sangat senang dengan foto ini. Ada satu orang yang bernama Nick Vujicic. Dan saya suka sekali sama orang ini. Karena jika Anda belum tahu dia kebetulan, bukan kebetulan juga, dia lahir tanpa tangan, dia lahir tanpa kaki. But how can a person with no hands and no foot be someone? Hari ini Nick Vujicic adalah seorang motivator yang dipakai Tuhan, anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan. Keliling dunia, bercerita dan membangkitkan anak-anak muda. Supaya tidak menyerah dengan apapun yang buruk dalam hidupnya. Karena jika Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, punya istri yang cantik, dan di foto ini sebentar lagi punya anak 2. Jika Tuhan bisa lakukan dalam hidup dia, Tuhan bisa lakukan itu dalam hidup Anda. Keterbatasan kita yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tetap dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan rencananya di dalam hidupmu. Ada amin tempat ini? Come on, beri tepuk tangan dia. This is the first one. Anda masih bersama saya? Yang kedua, pembatas hidup yang kedua. Dan ini sangat zaman now. Ini tidak ada di zaman saya. Enggak sih, zaman saya ada versinya sendiri. Pembatas hidup kedua adalah kita mengizinkan hidup kita dihidupi di dalam alam fantasi. Katakan fantasi. Fantasi. Izinkan hidup dalam alam fantasi. Istilah kerennya hari ini, fantasi bukan lagi dipakai kata fantasi. Istilahnya yang hari ini adalah virtual. What is virtual? Virtual is kelihatannya ada, tapi sebenarnya tidak ada. Siapa yang langsung mengerti apa yang saya katakan? Siapa di tempat ini anak muda yang cowok-cowok punya banyak virtual cars? Juga punya banyak senjata, Anda bahkan jadi one man army. Yang cewek-cewek punya banyak virtual clothes. Siapa di sini punya banyak virtual friends? Anda juga banyak tempat virtual refreshing, virtual holiday. Banyak hal virtual kita hari-hari ini. Tapi Tuhan mengerti itu. Long time ago, there was a man. And he is the wisest man ever lived. Manusia yang paling berhikmat
Dan akhirnya menjadi manusia yang paling sukses, paling kaya. Tidak ada lebih sukses, lebih kaya, lebih glorious daripada dia yang bernama Salomo. Dan dia menulis di kitab Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata seperti ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan, jika Anda dapat baca di belakang saya. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Iblis tahu benar akan prinsip ini. Waktu Salomo nulis, iblis sudah ada. Dan iblis yang sama hari ini adalah iblis zaman now. Iblis zaman now tahu bagaimana mempengaruhi Anda yang zaman now. Oleh karena itu iblis hari ini berusaha keras untuk setiap next gen mempunyai alamat realita yang dia kendalikan. Iblis ingin kita tinggal di dalam satu realita yang dikendalikan oleh iblis. Karena iblis tahu jika dia dapat mengontrol realita Anda, dia akan mengontrol hidupmu. My question to you today is, what kind of reality are you letting yourself live in? Or are you giving the best of yourself? Yang terbaik daripada dirimu. Iblis tahu itu. Hidup kita akan menjadi sangat terbatas. Dan tidak mempunyai dampak dan tidak dapat lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Jika kita lari daripada kenyataan. Saya tahu banyak keadaan Anda, kenyataan Anda adalah kenyataan yang Anda ingin melarikan diri. Tapi hari ini ada jalan keluar bersama dengan Kristus. Kita melarikan diri daripada kenyataan dengan banyak cara. Salah satu cara favorit kita adalah kita akan mencari kepuasan atau membuat diri kita merasa puas, merasa senang dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam keadaan seinstan-instannya, sama seperti proklamasi kemerdekaan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hari-hari ini banyak anak muda yang transmigrasi. Anda sedang move your life from your real life to your virtual life. Tempat Anda melarikan diri dari kenyataan karena Anda tidak mau menghadapi kenyataan, karena Anda tidak mau deal dengan kenyataan. Anda merasa tidak mampu menghadapi kenyataan. Dan ternyata saat Anda pindah ke dunia non-real, ada welcome home di situ. Anda lebih senang tinggal di virtual world. Hidup yang memberi kepuasan yang instan. Bahkan kepuasan instan itu bukan hanya secara komputer, bukan secara dunia maya. Ada yang melarikan diri dengan alkohol, saya berdoa tidak ada di tempat ini. Ada yang melarikan diri dengan drugs. Ada yang melarikan diri dengan banyak hal. Ada yang melarikan diri dengan mengidentifikasikan diri Anda dengan sekelompok orang. Yang seakan-akan memberi Anda penerimaan. Anda yang melarikan diri dengan menolak orang-orang sekeliling Anda. Hidup semau Anda aja. Pokoknya Anda rasa puas. Ada juga anak-anak muda yang melarikan diri dengan membangun satu identitas yang baru. You know you cannot change this. It's so interesting. Saya bukan penggemar drakor. Tapi kadang-kadang saya lihat juga drakor. Karena akhir-akhir ini saya diperkenalkan dengan ayam goreng Korea. And I love the fried chicken Korea. Siapa yang suka ayam goreng Korea di tempat ini? Dan gara-gara gitu saya mulai tahu drakor, saya mulai lihat film Korea. Tapi satu hal yang saya lihat tentang film Korea, bukannya saya mengkritik. Kadang-kadang saya bingung. Karena semua cowok tampangnya sama. Semua cewek juga tampangnya sama. Saya nggak tahu yang mana orang jahat, mana orang baik, mana yang... Kalau saya lihat BTS saya juga bingung. Saya harus mempunyai, mungkin saya pegang fotonya, Karena mirip semua. I don't know why, but actually I know why. Akhirnya saya mempelajari tentang kebudayaan Korea. Salah satu yang ulang hadiah kado Sweet 17 yang sangat dirindu-rindukan setiap boys and girls di Korea adalah operasi plastik. Jadi before 17, si A ini tampangnya begini. After 17, si A ini akan berubah menjadi ini.
Dan karena dokternya mempunyai patron yang sama, yang cantik harus seperti ini, mulutnya harus begini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, hasilnya sama semua. Yang bedain hanya model rambutnya. Ada yang seperti Pastor Ngui, nggak ada yang seperti saya. Saya ngomong apa ya? Oh, soal identitas. Kita melarikan diri, saudara, membuat identitas alternatif. That's why you love your social media so much. That's why every like, every whatever that you get is like drugs for you. Wow, senang banget. Ada satu website di Rusia yang menyewakan pesawat terbang yang diparkir. Pesawat terbang diparkir, jadi nganggur, disewakan kepada Instagrammer supaya mereka bisa berpose naik private jet. So this is the site jika Anda tertarik. Grounded private jet for hire, dapat disewa untuk membantu para Instagrammers di Rusia atau TikToker saat ini untuk fake, untuk memperlihatkan gaya hidup mewah yang sebenarnya mereka tidak punyai, versi lifestyle di Instagram dan di sosial media. Saya tahu Anda juga pasti sudah punya banyak yang versi China dan bahkan saya nggak tahu kalau ada versi Indonesia. Bahkan ada persewaan baju supaya Anda kelihatannya luar biasa dengan baju orang lain. Hari-hari ini, anak-anak muda mempunyai persona, game persona. You have this. You have your avatar. Siapa yang suka main game ini? Persona. Hari-hari ini anak-anak muda, jika ada cosplay, dan Anda dapat memakai baju cosplay menurut karakter Anda yang paling luar biasa, Anda rasanya menjadi lebih daripada pemenang. Karena karakter cosplay Anda, kostum cosplay Anda, membuat Anda merasa lebih berharga. Karena Anda mempunyai satu identitas yang Anda bangun secara virtual. Bukan identitas Anda sebenarnya. Saya ingin katakan pada Anda hari ini Tuhan berkata, no, you are more precious. You are the real you. The one you can touch. The one that can cry. The one that can lose your hair. The one yang tidak sempurna menurut kata orang lain. That's the one I think is most precious. I die for that. I die for that identity. Tuhan Yesus berkata, aku mati di kayu salib. Not for your cosplay costume. Not for your game persona. I die for you. Who you are. You the baby I see. Waktu engkau lahir dari rahim ibumu. And you, pada saat nanti bertemu dengan aku lagi, I die for you. You are precious in my sight. Satu lagi terakhir tentang hidup dalam dunia fantasi. Dunia fantasi kita, virtual world kita, membuat kita sibuk selalu. Siapa yang setuju? Sibuk selalu. Anda selalu sibuk, seakan-akan Anda mempunyai sesuatu yang Anda harus kerjakan. You binge video all the time. Dulu kalau saya mau nonton Unyil, TVRI, seminggu sekali. Hari ini jika Anda mau binge Unyil, 12 jam selesai. You can binge anything, keeps you busy. You can game anything, 24-hour gaming. Orang ini di China, namanya interesting. Ada satu woman namanya orang China, di China, namanya Wu Xiaoqing. Wu Xiaoqing, what happened to Wu Xiaoqing? Wu Xiaoqing mengalami RAO. Bukan KO, tapi RAO. Apa itu RAO? Retinanya mau copot. Karena berjam-jam dan berhari-hari main game non-stop. Retina mau copot. Hidup di dalam dunia fantasi akan menjauhkan Anda daripada apa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Ada amin? Hari ini Tuhan memanggil Anda. Tuhan berkata kepadamu, hey guys, I have a better life for you than your life in virtual world. Aku punya kehidupan yang lebih baik untukmu daripada hidupmu saat ini di tempat engkau melarikan diri dari kenyataan. Yeremia pasal 29 ayat 11-12. Ini realita yang Tuhan ingin kau alami anak-anak muda. Bukankah aku sendiri tahu, Tuhan berkata, rencana-rencanaku
bagi kamu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu. Tapi untuk apa? Untuk kesejahteraanmu. Dan untuk memberikan kepadamu masa depan, katakan masa depan. Yang penuh harapan, katakan yang penuh harapan. Maka kamu akan minta tolong kepadaku, kata Tuhan. Dan kamu akan datang berdoa kepadaku. And this is His promise for you today. He will answer your prayer. Dia akan menjawab doamu. Amin. He loves you so much today. Jika Anda dengarkan apa yang saya katakan ini, izinkan apa yang saya katakan ini mewakili Tuhan yang sedang berkata kepadamu. Hari ini you don't have to run away anymore. Ke dunia apapun, ke hal apapun, untuk supaya Anda mengalami kehidupan yang Anda rindukan itu. Hidup yang punya pengharapan, hidup yang punya masa depan. Karena hari ini Dia ingin beserta denganmu. Dia ingin memegang tanganmu. Dia ingin memelukmu. Dan Dia ingin menjadi kekuatan yang tak habis-habisnya dalam kehidupanmu. Amin tempat ini. Yang ketiga, yang terakhir. Ada satu batasan kehidupan lagi yang Tuhan ingin. Masih ingat yang pertama? Yang pertama adalah mengizinkan dirimu merendahkan siapa engkau daripada siapa engkau sebenarnya. Membuat engkau merasa dirimu inferior. Kedua adalah melarikan diri ke tempat-tempat yang seharusnya membuat engkau membuang-buang waktu dan membuang tenaga dan membuang kehidupanmu. Yang ketiga adalah membiarkan hidupmu dibajak. Jangan pernah izinkan hidupmu di-hijack. Istilah kerennya hari ini hijack, di-hack. Hari-hari ini iblis zaman now sudah tahu kunci bagaimana menghack kehidupanmu. Sehingga walaupun Anda kelihatannya seperti orang hidup, apa yang kau lakukan dalam hidupmu bukan apa yang kau mau, tapi apa yang kau terpaksa lakukan karena you have been hacked. Your life has been hijacked. Kolose pasal 2 ayat 8 berkata seperti ini, hati-hatilah. Tuhan tahu itu, by the way. Tuhan mengerti apa yang Anda alami, that's why ada ayat ini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu, di-hijack. Dengan apa? Filsafat, cara berpikir yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Roh dunia artinya what is influential now, what is cool now, what is popular now, what makes you feel like you are someone now. Yang akan berubah, tetapi tidak menurut Kristus. Saya kasih contoh. Snow White akan membantu kita mengerti hal ini. Siapa yang bekas anak-anak di tempat ini dan hari ini sudah bukan anak-anak? Anda jadi anak muda, amin. Saya juga bekas anak-anak. Let's learn from Snow White, Disney version. Snow White, jika Anda tahu, adalah putri kerajaan dan ibunya meninggal dan sang raja menikah dengan ibu tiri, sang ratu, yang adalah juga seorang witch. Dan ratu itu tidak rela jika Snow White satu hari jadi ratu gantikan dia. Oleh karena itu ratu itu selalu berusaha untuk menggagalkan kehidupan Snow White. Dan apa yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk menakut-nakuti Snow White. Membuat Snow White lari, ketakutan dan bersembunyi. Sehingga Snow White tidak dapat mengalami rencana Disney dalam hidupnya. Bersembunyilah dia dengan The Seven Dwarfs. Ini, mini, miny, smelly. Dan saya lupa namanya. Bersembunyilah dia di situ. Tapi sang ratu tidak pernah berhenti mencoba menghijack hidupnya Snow White. Bukan hanya Snow White sudah ditakut-takuti, dia dihijack ketakutan. Tapi dia berusaha mengeliminasi Snow White. Dan ini adalah salah satu adegan eliminasinya. Dia ketok-ketok pintu. Dia tahu, sang ratu tahu bahwa Snow White selalu sebenarnya mengizinkan dirinya digoda dengan hal-hal yang dia pikir enak dari luar. Si Sneezy, si Oldies, the dwarf, udah berusaha terbaik memberi Snow White yang terbaik. Tapi Snow White selalu lebih tertarik sama yang di luar.
Maka si ratu datang bawa apel yang merah. Washington apple. Dan Snow White tidak dapat menahan diri. Mungkin sudah lama gak ke hoki. Akhirnya dia makan apelnya. Saya tahu Anda semuanya waktu nonton itu pertama kali. No Snow White, no. Betul kan? Dan setelah itu yang cewek-cewek mungkin pada nangis karena Snow White tertidur. But let me tell you, kejadian ini, kejadian yang kedua. Ingatkah Anda, Snow White sudah pernah tertipu sebelumnya karena mau digoda. Pertama kali Snow White itu dikasih sisir. Tapi Snow White mengizinkan dirinya di hijack. Bahkan waktu dikasih sisir, dia juga sempat koma udah. Jika sisirnya nggak dicopotin dari rambutnya, dia nggak bangun-bangun. Tapi Snow White tidak pernah belajar bahwa dia harus menjaga dirinya supaya tidak di hijack oleh iblis. Ini kejadian kedua. Dan di hijack sekali lagi. Untung ada Prince Charming. Dan hari ini, banyak kita seperti Snow White. Kita selalu mencari hal-hal yang di luar sana. Yang kita pikir lebih baik bagi kita. Kita tidak menghargai apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Ada kebenaran yang Tuhan ingin kita hidupi. Kita menerima dusta dalam hidup kita. Dan saat dusta itu kita terima, kita hidup dalam perbudakan dosa. Kita tidak mau repot. Dustanya adalah apa? Hidup ini untuk dinikmati. Santai aja. Kita jadi anak muda yang takut tanggung jawab, menolak tanggung jawab. Dustanya adalah apa? Nanti kalau gua gagal gimana nggak bisa tanggung jawab? Siapa bilang you akan selalu gagal? Justru setiap kegagalan membawa pada rencana Tuhan yang lebih sukses. Kita tidak mau disiplin dengan diri kita. Dustanya adalah apa? Disiplin membuat hidup boring. Jika Anda tidak disiplin, Anda tidak akan menjadi yang terbaik untuk dirimu. Walaupun Anda jago menyanyi, Anda tidak akan sepintar bernyanyi dengan orang yang berlatih sekuat tenaga. Kita menolak dinasehati. Dustanya apa? I know the best for myself. Listen, you don't know the best for yourself. God has put people around you, people who loves you, and He put His word, firman-Nya kepadamu. Dia yang tahu yang terbaik bagi dirimu. Ada amin? Jika iblis ingin membajak Anda, ini yang dia akan bajak. Waktu Anda, talenta Anda supaya tidak terpakai. Waktu talenta akan wasted. Semua waktu Anda habis main game. Semua waktu Anda habis nonton Ghibli. Dan semua anime yang ribuan episode itu. Anda hafal semuanya. Tapi pas Anda ujian tidak ada satupun yang Anda hafal. Apakah Anda bodoh? No, you know everything, you memorize, you just use it the wrong way. Dan itulah hasil di hijack. Pikiran Anda jadi hang. Anda tidak dapat berpikir, padahal pikiran Tuhan berikan untuk apa? So you can do creative things. So you can help people, you can produce something. You can show bahwa Tuhan dapat pakai pikiranmu untuk lakukan hal-hal yang luar biasa, membuat rencana, menemukan solusi, mendapatkan beasiswa. Hatimu jadi kosong. Karena ponyo tidak jadi ikan lagi. Tidak mengalami Tuhan. Absen daripada iman, pengharapan, dan kasih. And you are looking for it everywhere. You cannot find it. Hari ini, pembajakan dalam hidupmu akan berakhir dalam nama Yesus. 3 hal yang Tuhan ingin kau berhenti. Berhenti memandang dirimu lebih rendah tanpa mengenal siapa betapa berharganya engkau di hadapan Tuhan. Berhenti melarikan diri daripada hal-hal yang membuat engkau tidak mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, berhenti untuk mengejar hal-hal yang seakan-akan nikmat, padahal akhirnya engkau dibajak dan apa yang Tuhan ingin berikan tidak jadi dalam hidupmu. Hari ini ada yang perlu mendengar firman Tuhan ini.
Karena hati Tuhan sangat ingin untuk melihat semua daripada Anda. Untuk dibebaskan daripada hal-hal ini yang menghalangi engkau. Karena di ulang tahun yang pertama Next Gen ini, Tuhan sedang membangkitkan satu next generation yang lebih daripada pemenang. Mari kita berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Let's worship Him. Let's come to Him. Bawa hatimu, bawa pikiranmu, bawa dirimu saat ini. Di tempat ini ada yang perlu mendengar bahwa you are precious. Yes, you are important for God. Yes, you are better than who you think you are. Di tempat ini ada yang perlu bertobat dari pikiran itu. Di tempat ini ada yang perlu membuang jauh dan meminta Tuhan untuk perbaharui pikiranmu. Dikatakan perbaharui pikiranmu dan perbaharui budimu. Supaya engkau dapat membedakan apa yang tidak baik dan sampai yang terbaik daripada Tuhan. Engkau perlu itu. Ada juga yang di tempat ini. Engkau tidak kuat untuk menghadapi keadaan hidupmu. Tekanan-tekanan kehidupanmu. Engkau melarikan diri dari banyak hal. Tapi hari ini Tuhan berkata, stop. Give it to me. Berikan kepadaku. I will hold your hand. Trust me. Give me your life. I will be with you. I will carry you through. Aku akan bawa engkau lewat. Dan hari ini juga ada yang perlu tahu dan perlu dengar bahwa ternyata ada yang lebih baik bagi kehidupanmu daripada apa yang kau pikir baik. Apa yang kau saat ini bayar dan izinkan iblis untuk hijack engkau. Seharusnya engkau tidak perlu lakukan itu lagi. Engkau dapat dibebaskan daripada hal-hal yang kau ingin bersihkan dari kehidupanmu. Supaya kasih Tuhan, supaya you can smile again. Supaya kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan, the life and life more abundantly itu. Life hidup yang berkelimpahan itu. Tuhan berikan padamu di masa mudamu. Tidak perlu sampai menunggu sampai umur 30. Tidak perlu menunggu sampai umur 40. Tidak perlu menunggu sampai umur 50. Tidak perlu menunggu sampai engkau akhir hidup baru terima Yesus. Supaya mengalami hidup saat ini, engkau dapat alami kehidupan itu. Bawa hidupmu saat ini, kita akan bernyanyi Waymaker, because He is your Waymaker. He makes miracles in your life. He keeps His promise. Kita berdoa, sama-sama angkat tanganmu, kita sembah Dia bersama di tempat ini, anak-anak muda. Jesus, let's sing this. You are here. Kau ada di tempat ini, Tuhan. Kami menyembah Engkau. You are here, working in this place. I worship. Mari datang sungguh-sungguh di hadapannya. I worship. Katakan kata-kata lagu ini sebagai doa. Engkau ada di sini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Angkat tanganmu saat ini. Katakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dia ada di sini. Dia ingin menjamah kehidupanmu. Bawa hatimu saat ini. Buka hidupmu, izinkan Kristus masuk. Dia ada di tempat ini. Dia ingin menyembuhkan setiap hati. I worship you. I worship you. Darkness.
Tuhan di tempat ini. Saya rasakan Roh Kudus sedang hadir. Dan saya tahu pesan ini bukan pesan yang hanya sekedar lewat. Saya tahu pesan ini adalah life changing message. Saya tahu pesan ini akan membuat perbedaan dalam hidupmu saat engkau keluar dari tempat ini. Menjadi satu titik putar balik dalam kehidupanmu. Siapa di tempat ini? Anda dapat angkat tangan di tempat Anda. Anda berkata, that's me Lord. Aku perlu diperbaharui dalam pikiranku. Aku perlu jamahan-Mu Tuhan. Aku perlu janji-janji-Mu dikuatkan dalam kehidupanku. Aku perlu the chance untuk mengalami apa yang Engkau katakan dalam kehidupanku. Aku perlu memberikan hidupku lagi kepadamu. Aku perlu membawa kehidupanku lagi ke dalam pelukan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Saya tidak akan mengajak Anda untuk maju di tempat ini. Walaupun nanti setelah ibadah ini jika Anda perlu didoakan. Kami ingin mendoakan Anda. You can come to any leaders di tempat ini. Tapi saat ini it's not about here. It's not about me. It's not about this service. It's about you and Him. Tuhan yang mengasihi engkau. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Engkau berkata, Tuhan, here I am. Do this. You are my miracle workers. You are my promise keeper. Even when I don't see it, you are working. I want to believe you. Aku ingin percaya pada angkat tanganmu di hadapan Dia. Angkat tangan. Saya ingin mendoakan engkau di tempat ini. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan anak muda yang terangkat. Their precious, precious life. Mereka bawa di hadapan-Mu. Dan hamba tahu saat ini bukan hanya surga yang melihat, tapi juga setiap rencana iblis, setiap pasukan iblis pun melihat, tapi tahu bahwa tangan ini terangkat untuk menerima pertolongan daripada raja segala raja yang memerintah di atas langit dan bumi, yang memegang kehidupan mereka. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang sanggup mengambil penjagaan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Dalam setiap ketergantungan mereka akan hal-hal yang selama ini membawa mereka jauh daripada-Mu. Hamba berdoa Engkau lepaskan mulai hari ini. Terjadi perubahan dalam cara mereka berpikir. Terjadi perubahan dari cara mereka melihat kehidupan mereka. Tuhan mau berkata, jangan engkau melihat hidupmu dari apa yang sudah lewat. Lihatlah, aku membuat semuanya menjadi baru bersama Engkau. Aku bersama denganmu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun pada anak-anak muda ini. Jika Anda dapat, saya ingin mengajak Anda sekali lagi berdoa untuk mengajak Tuhan Yesus datang dan masuk dalam hatimu. Bisakah Anda katakan itu bersama dengan saya? Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku tahu sekarang Engkau sangat memperhatikan, Engkau sangat mengasihi, dan bahkan Engkau punya rencana bagi hidupku. Tuhan Yesus, saat ini datanglah ke dalam hatiku. Ciptakanlah roh yang baru. Mulailah memperbaharuiku. Rubahlah pikiranku. Kuatkan tanganku. Pimpinlah jalanku. Di dalam nama Yesus. Saat ini aku melangkah keluar dari segala yang memenjarai hidupku. Aku meninggalkan dosa yang selama ini menakut-nakutiku. Dan aku menyambut Engkau dan hidup yang kekal dan kekuatan dan sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, beri tepuk tangan pada Dia. God bless you all. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, oh that is who you are. You are waymaker, miracle worker,
bersukacita di sini? Yang bersukacita boleh angkat tangannya seperti ini dong. Amin. Yes. Hari ini kita merayakan apa? Apa? Next Gen Anniversary yang pertama. Mana antusiasnya? Karena itu, aku mau undang buat para leaders, coach, dan juga CGL. Boleh maju ke depan, di depan panggung seperti ini. Boleh? Coach dan juga CGL maju ke depan. Karena kita mau sama-sama merayakan anniversary next Gen dengan penuh sukacita. Amin. Are you ready all? Sama-sama tepuk tanganmu dan katakan, go! Happy birthday, next Gen. Happy birthday, next Gen. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, next Gen. Happy birthday, next Gen. Happy birthday, next Gen. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Pastor Caleb, kami udah ke depan untuk memimpin dalam doa, mendoakan kami semua next Gen. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, next Gen. Woo! Happy birthday, next Gen. Siapa yang excited hari ini? Why are you excited? Because God is going to do something awesome. Amen. And you know, kalau Tuhan melakukan sesuatu yang awesome, terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Ayo. Terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Terjadi di tepuk dada Anda, terjadi di sini dulu. Terjadi di sini dulu. You are the next gen, amin. Tuhan memanggil Anda semuanya, anak-anak muda, to experience something awesome bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang seharusnya Anda sangat-sangat excited. Come on, beri tepuk tangan lagi yang luar biasa. Masa baru 1 tahun? Oh, nama next gen-nya 1 tahun. Oke. Ya, saya masih ingat waktu kita ibadah pertama yang mini next gen. Jadi sebelum next gen ada mini next gen. Dan mini next gen itu hanya 2 baris kursi. Dan semuanya pada bingung, kita ngapain ya di sini? Tapi dari awal kita sudah tahu bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang luar biasa. Amin. So if you just see this, if you think, jika Anda berpikir inilah, this is it. No. Tuhan akan lakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi ke depan. Bersama-sama dengan dirimu. Saya percaya Anda bukan hanya orang-orang yang akan mengalami berkat Tuhan, anak muda. Tapi Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. The hands that you have, the 2 hands. The heart that you have. Semuanya itu sudah ditebus dan semuanya itu diurapi oleh Tuhan. You know, wherever you go, engkau membawa terang kerajaan Allah. Wherever you go, ada kreativitas Tuhan yang akan mengalir dari kehidupanmu. And you can choose today, engkau dapat memilih hari ini, to say my life is to see God's glory. And the world, dunia sekelilingku, akan melihat kemuliaan Tuhan juga. Saya percaya dari tempat ini, anak-anak next gen ini, Anda akan menjadi orang-orang dipakai Tuhan merubah dunia. Ada daripada Anda yang akan jadi orang-orang yang menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Akan menjadi profesional-profesional yang luar biasa. Akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah dunia. Dan Anda tidak perlu menunggu sampai Anda lulus SMA, sampai lulus kuliah. You can start right now. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh Anda sekolah di mana, belajar apa, Tuhan akan memakai hidup Anda. Oleh karena itu mari kita angkat tangan semuanya, lift up your hands, doakan para leaders tempat ini. Dan saat Anda berdoa saat ini, jangan lagi berpikir sebagai kotak-kotak yang lama.
Think about how God can use you in wonderful ways. Setiap daripada Anda, feel free untuk mengangkat imanmu setinggi langit. Mengangkat imanmu dan berkata, Tuhan aku ingin dipakai lebih lagi. Tuhan aku ingin melihat Engkau bekerja lebih lagi. Tuhan aku tahu bahwa ada kemenangan dalam kehidupanku. Aku akan melangkah dengan lebih berani lagi. Aku akan lebih bekerja keras lagi. Aku akan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku tidak akan sembarangan menghidupi kehidupanku. Karena di dalamnya ada benih kerajaan Allah yang sedang bertumbuh, akan segera bertumbuh dan menjadi luar biasa dalam hidupku. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa saat ini setiap pemimpin-pemimpin. Dan hamba tidak hanya berdoa bagi pemimpin yang ada di depan, Engkau mengurapi mereka dengan luar biasa. Tapi setiap yang ada di podium ini, setiap daripada mereka juga Engkau tunjuk menjadi pemimpin yang akan memuliakan namamu, mewakili kerajaan Allah. Orang-orang yang dipanggil untuk membawa terang ke dunia, duta besar kerajaan Allah. Urapi anak-anak muda di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tapi kami tahu juga bahwa Engkau beserta dengan kami. Oleh karena itu dimuliakanlah namamu daripada hidup setiap next gen di tempat ini. Biar tahun-tahun yang akan datang, biar setiap hari yang akan datang, izinkan kami berapi-api melayani Engkau. Saat kami melayani Engkau Tuhan, kami sedang dibuat menjadi kuat. Kami sedang dibuat menjadi bertumbuh. Setiap talenta, setiap hal-hal yang dapat kami lakukan menjadi hal-hal yang memuliakan namamu dalam sekolah kami, hidup kami, relationship kami, apapun yang kami lakukan. Next gen ini adalah milikmu sampai selama-lamanya. Thank you Lord. Terima kasih untuk 1 tahun ini. But the best is yet to come. And we thank you for that too. Di dalam nama Yesus. Semua berkata, amin. Thank you para leaders. Thank you Pastor Caleb buat doanya. Oke, jangan buru-buru pulang karena ini baru dimulai. Kita waktunya untuk memuji nama Tuhan yang antusias suara-suaranya. Oke, boleh nengok sebelah kanan kirinya, akan dibagikan glow stick. Ketika kalian udah dapat, kalian boleh patah-patahkan. Benar-benar pastikan sudah menyala ya glow sticknya teman-teman. Oke, dan satu hal, jangan dibuang kertasnya. Karena kertas itu bisa kalian tuliskan wishes kalian buat next gen. Dan bisa kalian kumpulkan nanti di depan. Kalian bisa tulis wishesnya di belakang kertasnya, oke? Dicatat. Sudah dapat semuanya? Oke? Yang belum boleh tengok kanan kirinya. Mungkin sudah di-pass ke sebelah kamu. Kalau sudah dapat boleh dipatah-patahkan. Pastikan sudah menyala. Yang dipatahin glow sticknya ya, jangan tangan temennya ya, ataupun hatimu. Oke, glow sticknya. Sudah? Are you ready to praise Him? Belum dong, are you ready? Come on, let's sing it together. Go. I can see it clearly now. There's a reason for this sound. Siapa? It's Jesus. Yeah. At the core of who I am is the reason I'm not there. Sebut namanya. It's Jesus. Go. You're like no other.
berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa berkat. Ngomong kanan kirinya, aku bangga dan mengasihi kamu semuanya. Mari kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa, inilah permulaan kami ya Tuhan. Kami memulai dari glory ke glory ya Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami tahu ini adalah awal ya Bapa. Engkau memakai kami untuk memenangkan Surabaya. Engkau memakai kami untuk memenangkan sekolah-sekolah, kampus-kampus, rekan-rekan kerja kami. Dan biarlah ya Tuhan melalui kami ya Tuhan, nama Yesus ditegakkan, nama Yesus dimuliakan. Dan biarlah Surabaya ya Tuhan, semua yang bernafas akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur ya Bapa. Bila hari ini kami tahu kami ada, semua bukan karena gagah kuat kami, tapi karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kananmu. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Roh Kudus melimpah atas hidup mereka. Biar kami ya Tuhan orang-orang yang akan tetap on fire selama kami muda sampai kami tua. Engkau akan bersihkan kami sehingga kami lebih banyak berbuah, dan buah itu akan memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus kami semua ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari kita semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Jangan lupa minggu depan kita akan ada baptisan dan juga akan ada MSC 1. Jangan salah daftar. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan minggu depan. Siapa yang minggu depan masih antusias, angkat tangan tuh. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.